Jaring di atap rumah Pak Surya. Desa Kembangarum selalu diselimuti kabut tipis setiap sore. Dari kejauhan, pohon-pohon randu menjulang seperti bayangan raksasa, dan suara burung hantu menjadi tanda waktu maghrib telah lewat. Desa itu jauh dari jalan raya, bahkan sinyal radio pun sulit masuk. Di tempat seperti inilah, setiap bisik angin bisa berubah jadi cerita, dan setiap cahaya lampu minyak menjadi satu-satunya saksi kehidupan manusia. Di ujung jalan tanah yang dipenuhi batu kecil, berdiri rumah Pak Surya, seorang pengrajin kain yang tinggal sendirian sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Rumahnya tua berdinding bambu, berlantai tanah liat, dan di sudutnya tergantung alat tenun kayu tua yang sudah ia warisi dari ayahnya. Dulu, hasil tenunan Pak Surya sangat diminati. Orang-orang datang dari desa tetangga hanya untuk memesan kain buat selendang, tikar, atau baju pengantin. Tapi entah sejak kapan, tenunan Surya mulai berubah. Seratnya aneh lembut, tapi dingin. Warnanya pucat seperti kulit manusia. "Benang apa yang kau pakai sekarang, Surya?" tanya Bu Ratna tetangganya. Suatu sore, rahasia kecil dari alam, jawab Surya dengan senyum samar. Bu Ratna hanya tertawa gugup, mengira Surya sedang bercanda. Tapi malam-malam setelahnya, banyak warga mendengar suara aneh dari rumah Surya. Bukan suara alat tenun seperti biasa, melainkan bunyi gesekan lembut dari atas langit-langit, seperti sesuatu yang sedang menarik benang. Kadang disusul bunyi tetesan cairan ke tanah tik, 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 mirip darah yang jatuh dari luka segar. Suatu malam, seekor ayam jantan milik tetangga hilang. Besok paginya ditemukan hanya bulunya, menempel di dinding rumah Surya seperti dipintal menjadi jaring. Surya mengatakan, kucing liar mungkin yang melakukannya. Tapi tak ada kucing di desa itu yang sanggup meninggalkan bulu seperti itu disusun rapi, melingkar, seolah jadi bagian dari tenunan. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar sekali-sekali, membuat bayangan pohon tampak seperti tangan panjang yang menjulur dari kegelapan. Surya duduk di depan alat tenun, matanya kosong, jarinya bergerak lambat. Di sisi kanan, lampu minyak berkedip-kedip nyaris padam. Di belakangnya, bayangan laba-laba kecil berlari cepat di dinding, lalu berhenti tepat di atas kepala Surya. Ia berhenti menenun. Senyumnya perlahan muncul. Sudah waktunya, gumamnya lirih. Dari sela anyaman bambu di atap, muncul seekor laba-laba besar, ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa. Tubuhnya hitam mengilap, dengan garis merah, seperti darah kering di punggungnya. Hewan itu menjuntai perlahan. Kaki-kakinya bergerak pelan tapi pasti. Setiap langkahnya menimbulkan suara gesekan halus seperti benang diseret. Surya tak terkejut. Ia menatap makhluk itu seolah sudah menunggu. Laba-laba itu mendekat ke arah alat tenun, lalu dari mulutnya keluar benang tipis berkilau. Bukan benang biasa, melainkan sesuatu yang tampak seperti urat darah halus. Benang itu melekat di alat tenun, lalu ditarik, direntangkan dan ditenun bersamaan dengan benang yang digunakan Surya. Setiap kali laba-laba itu mengeluarkan benang, wajah Surya tampak makin tegang. Matanya bergetar, napasnya berat. Ia seperti menahan sakit, tapi ia tetap menenun. Dari kejauhan, Bu Ratna yang sedang menutup jendela rumahnya melihat cahaya aneh dari rumah Surya. Ia penasaran, karena cahaya itu bukan dari lampu minyak warnanya merah kekuningan, seperti cahaya lilin bercampur darah. Ia mendekat, melangkah pelan di antara becek dan lumpur. Angin malam membuat daun pisang berdesir seperti bisikan. Dari celah jendela rumah Surya yang sedikit terbuka, ia mengintip. Awalnya, ia hanya melihat punggung Surya yang menenun. Tapi kemudian, matanya tertumbuk pada sesuatu di pojok ruangan. Seorang perempuan,
Tubuhnya diikat dengan kain, mulutnya disumpal, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Lalu dari atas tubuh perempuan itu, laba-laba besar yang sama menurunkan diri, hinggap di dada wanita itu, dan mulai menarik sesuatu dari mulutnya. Itu bukan benang. Itu urat tenggorokannya sendiri. Bu Ratna ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tangannya menutup mulut. Ia menyaksikan bagaimana laba-laba itu menarik benang merah panjang dari mulut perempuan itu, lalu menjuntainya ke alat tenun. Sementara Surya tetap menenun, matanya kosong, seperti orang kesurupan. Perempuan itu bergetar hebat, lalu diam. Tubuhnya terkulai, kepalanya jatuh miring. Laba-laba itu memanjat kembali ke atap, menyisakan jaring merah yang berkilau dalam cahaya lampu. Bu Ratna akhirnya menjerit, keras sekali. Ia lari tanpa menoleh, terjatuh di lumpur, tapi terus berlari menuju rumahnya. Warga yang mendengar datang berhamburan, tapi ketika mereka sampai ke rumah Surya, semua sudah tenang. Tak ada cahaya merah, tak ada perempuan, dan tak ada jaring. Pak Surya membuka pintu dengan wajah datar. Ada apa malam-malam begini? Bu Ratna bilang dia lihat sesuatu, kata seorang pemuda desa. Surya menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum. Aku tidak lihat siapapun semalam. Mungkin Bu Ratna salah lihat. Ia menunduk menyentuh kain yang baru ditenunnya, lalu menunjukkan hasilnya pada warga. Lihat, benangnya biasa saja kan? Katanya lembut. Mereka mengangguk, meski sebagian menahan napas. Kain itu memang indah, terlalu indah. Halus, dingin, dan saat disentuh terasa aneh. Seperti menyentuh kulit manusia yang baru dikupas dari tubuhnya. Setelah malam itu, rumah Surya semakin tertutup dari dunia luar. Ia jarang keluar. Namun anehnya, setiap pagi warga menemukan jejak lumpur kecil di depan rumah mereka seperti telapak kaki mungil. Tapi dengan 8 jari, Bu Ratna jatuh sakit. Tubuhnya menggigil setiap kali mendengar suara jangkrik malam hari. Ia bersumpah bahwa apa yang ia lihat bukan mimpi. Tapi ketika ia mencoba menceritakan detailnya pada warga lain, suaranya mendadak serak, dan keesokan harinya lidahnya membengkak, membuatnya sulit bicara. Dukun desa, Mbah Karto datang menemuinya. Ia mendengar semua cerita tentang laba-laba di rumah Surya dan kain yang aneh itu. Kalau benar itu makhluk penenun, katanya pelan, maka ia bukan hewan biasa. Ia bisa jadi makhluk penjaga atau penagih janji lama. Malam itu, Mbah Karto memutuskan datang ke rumah Surya sendirian, tapi ia tidak pernah kembali. Hanya tongkat tuanya yang ditemukan di jalan, di bawah pohon pisang yang menghadap rumah Surya, dikelilingi benang-benang merah tipis seperti jaring darah. Seminggu kemudian, Surya muncul di pasar. Ia membawa kain hasil tenunan terbarunya, tergulung rapi dalam tikar pandan. Aku ingin menjual ini, katanya pada pedagang. Ketika tikar dibuka, semua orang yang melihat menarik napas ngeri. Di atas kain itu, tampak bayangan samar wajah manusia lengkap dengan bibir, mata tertutup, dan pori-pori yang nyata. Bahkan, jika diamati dari dekat, serat kain itu tampak hidup, berdenyut pelan seperti kulit yang masih dialiri darah. Tak ada yang berani membelinya. Surya tertawa kecil. Sayang sekali, katanya lirih. Padahal ini hasil terbaikku. Ia menggulung kembali kain itu dan berjalan pulang perlahan, meninggalkan pasar yang sunyi. Malamnya, suara gesekan dari atap rumahnya terdengar lagi. Tapi kali ini bukan hanya satu, melainkan banyak suara, seperti ratusan laba-laba yang menari di langit-langit. Lampu minyak bergoyang, dan bayangan hitam berjatuhan dari atap. Surya tersenyum, duduk di depan alat tenun, dan mulai bekerja lagi. Dari arah hutan, seekor anjing menggonggong keras, tapi gonggongannya berhenti mendadak, digantikan oleh suara seret panjang, seperti daging diseret di tanah. Angin malam membawa bau anyir ke seluruh desa. Dan di rumah itu, di antara suara tenunan dan langkah laba-laba,
terdengar suara lirih seorang perempuan yang nyaris tak terdengar. "Tolong aku, wajahku, jangan ditenun." Tapi tak ada yang mendengar. Hanya jaring yang semakin lebar, menutupi dinding dan langit-langit, berkilau di bawah cahaya redup lampu minyak seperti kulit wajah yang baru dikeringkan. Hujan deras turun terus-menerus selama 7 hari tanpa jeda. Langit seolah menumpahkan seluruh air yang dimilikinya ke atas desa Kembangarum. Rumah-rumah bambu di sana menggigil di bawah guyuran hujan. Atap bocor di sana-sini, lantai becek, dan bau lembab memenuhi udara. Di rumah paling ujung desa, Pak Surya duduk di kursi reyotnya, menatap deretan kain yang tergantung di tiang bambu. Setiap kain bergetar perlahan, seperti bernapas. Di antara lipatannya, terlihat garis samar membentuk wajah manusia. Ada yang matanya tertutup, ada yang bibirnya terbuka, seolah hendak berbicara. Pak Surya menelan ludah. Tangannya bergetar saat mengusap peluh di keningnya. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan khayalan. Ia tahu betul setiap kali ia menenun ada sesuatu di belakangnya, sesuatu yang mengatur gerak jarinya, mengatur napasnya, dan kini mulai mengatur pikirannya. "Benangmu terlalu kasar, biar aku haluskan." Suara itu terdengar lagi malam ini. Suara yang tidak pernah ia lihat wujudnya. Kadang terdengar lembut seperti ibu yang menina bobokan anaknya. Tapi di sela-sela kalimatnya, ada getaran halus yang seperti suara dengung serangga merangkak di dalam tengkorak kepala. Surya menoleh ke belakang. Kosong. Tapi di langit-langit, di antara bambu dan atap rumbia, ratusan laba-laba kecil berkerumun, tubuh mereka berkilau basah diterpa cahaya lampu minyak. Mata-mata mungil mereka merah menyala, menatap ke bawah. Seolah mereka tahu sesuatu yang Surya tidak tahu, atau mereka menunggu perintah dari sesuatu yang sedang berbicara di dalam kepala Surya. Hari-hari berikutnya, Surya hampir tak tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, muncul bayangan Sinta, gadis yatim piatu yang dulu tinggal bersamanya. Wajahnya pucat, matanya sayu, bibirnya selalu tersenyum lemah. Ia dulu membantu Surya menenun kain dan menganggap Surya seperti ayah sendiri. Hingga malam itu, 3 bulan lalu. Malam ketika Surya terbangun dan melihat Sinta duduk di pojok kamar menatap kosong ke arah langit-langit. Dari rambut hitamnya, keluar seekor laba-laba merah kecil menjalin benang tipis dari kulit kepalanya. Surya ingat bagaimana ia menjerit memanggil nama Sinta. Tapi gadis itu tak bereaksi. Ia hanya berbisik pelan, suaranya seperti dengungan nyamuk. "Jangan ganggu, dia sedang menenun wajahku." Setelah malam itu, Sinta menghilang. Warga desa mencarinya ke hutan, ke sungai, hingga ke ladang kosong di belakang rumah Surya. Tapi tak seorang pun menemukannya. Hanya Surya yang tahu, malam ketika gadis itu lenyap, kain di alat tenunnya tampak sempurna, dan ketika ia menyentuhnya, ada bekas sidik jari kecil di ujungnya, seperti tangan Sinta yang masih menempel di sana. Kini suara itu kembali memenuhi kepalanya. "Kau butuh wajah baru, Surya, agar tenunanmu hidup." Ia menggigil. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus. Ia mencoba berdoa. Tapi kata-kata dari mulutnya malah berubah menjadi gumaman asing seperti mantra yang tak dikenalnya. Lalu di dinding, laba-laba kecil mulai berbaris, membentuk pola wajah manusia dari tubuh-tubuh mereka. Hidung, bibir, dan mata semuanya dari kumpulan laba-laba yang saling menempel. Dan di tengah wajah itu, seekor laba-laba merah lebih besar muncul. Matanya berkilau. Dan suara di kepala Surya terdengar makin jelas. "Tenunlah aku, Surya. Kita menenun wajah, bukan kain." Surya menjerit. Ia melempar alat tenunnya ke dinding. Tapi dari celah-celahnya keluar benang merah seperti urat darah melilit tangannya. Ia menarik. Tapi benang itu makin erat, menggigit kulitnya hingga berdarah. Lalu sunyi.
Ia terdiam, napasnya memburu, lampu minyak bergoyang, bayangan di dinding bergerak seperti seseorang yang sedang berjalan di dalam rumah. "Siapa di sana?" serunya dengan suara serak. Tak ada jawaban, tapi dari arah kain yang tergantung, terdengar suara napas pelan, seperti seseorang yang sedang tertidur. Ia melangkah perlahan ke sana, menyingkap satu kain dan nyaris pingsan. Di balik kain itu, ada wajah Sinta tertenun sempurna. Mata tertutup, bibir tersenyum. Kulitnya pucat tapi halus, seperti benar-benar hidup. Dan ketika jari Surya menyentuh pipi itu, kelopak mata di wajah kain itu terbuka perlahan. "Bapak." Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Tapi Surya tahu siapa yang memanggil. Ia mundur. Hampir terjatuh, matanya membulat ngeri. Wajah di kain itu bernapas. Ia mencoba lari, tapi suara di kepalanya tertawa. "Kau menenunnya dengan darahnya sendiri. Kau tahu itu bukan?" Ia memegangi kepalanya, berlutut di tanah. "Aku tak bermaksud, aku tak tahu. Tapi kau melakukannya, dan kau menikmatinya. Lihat hasilnya, Surya. Indah, bukan?" Kain-kain di sekelilingnya bergetar, dan satu persatu wajah mulai terbentuk dari permukaannya. Ada wajah lelaki tua, perempuan muda, anak-anak semua dengan mata tertutup. Tapi kini, perlahan, satu persatu mata mereka terbuka menatap ke arah Surya. Ia berteriak dan menyalakan api di lampu minyak, ingin membakar semuanya. Tapi begitu api menyentuh ujung kain, nyala itu padam sendiri, seperti ditelan oleh udara. Dari dalam kain, muncul benang merah berasap, menjalar ke arah tangannya, melingkar di pergelangan seperti ular. Keesokan malamnya, suara hujan berganti menjadi suara langkah seseorang di luar rumah. Ketika Surya membuka pintu, Bu Ratna berdiri di sana, basah kuyup, matanya merah dan wajahnya pucat. "Aku tahu kau sembunyikan sesuatu, Surya," katanya gemetar. "Aku lihat sendiri malam itu, perempuan itu masih hidup waktu kau menenunnya, kan?" Surya diam, matanya kosong. Bu Ratna melangkah masuk tanpa izin. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak. Bau anyir memenuhi udara. Di sekeliling ruangan tergantung kain-kain panjang. Semuanya pucat, berkilau seperti kulit segar. "Mana Sinta?" tanya Bu Ratna. Suaranya meninggi. "Apa yang kau lakukan padanya?" Surya hanya memandangnya. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Tunggu sebentar," katanya lembut. "Kau akan melihatnya sebentar lagi." Tiba-tiba suara berdesis terdengar dari atap. Langit-langit bergoyang pelan, dan dari celah-celah bambu, ratusan laba-laba hitam berjatuhan, menutupi lantai, merayap cepat ke arah Bu Ratna. Ia menjerit, menepuk-nepuk tubuhnya, tapi jumlahnya terlalu banyak. Laba-laba itu menaiki wajahnya, masuk ke hidung dan mulutnya. Dalam beberapa detik, jeritannya berhenti. Tubuhnya jatuh terduduk menggeliat. Surya terpaku. Ia seharusnya lari, tapi ia malah terpesona. Laba-laba itu bergerak serempak, membentuk pola di wajah Bu Ratna. Dan ketika mereka perlahan mundur, kulit wajahnya sudah hilang terkelupas, licin, mengilap. Yang tersisa hanya tengkorak putih dengan mata masih terbuka. Laba-laba merah terbesar turun dari atap, hinggap di bahu Surya. Suaranya berbisik di telinga kirinya, manis seperti racun. "Sekarang kau tahu, Surya, kita tidak menenun kain, kita menenun wajah." Surya menatap tubuh Bu Ratna yang kini diam, darah menetes ke lantai. Bercampur air hujan dari atap bocor. Ia merasakan jantungnya berdetak cepat bukan karena takut, tapi karena kagum wajah itu.
kulit itu akan menjadi bahan yang sempurna. Ia mengambil pisau kecil dari meja tenunnya, berlutut di samping jasad itu. Hanya sedikit saja, bisiknya, seolah meminta izin. Tapi di telinganya, suara itu tertawa. Tidak sedikit, ambil semuanya. Kita buat wajah yang baru malam ini. Dan Surya mulai bekerja. Ia tidak lagi menenun kain. Ia menenun kulit manusia. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Surya terkunci dari dalam. Tidak ada jawaban saat mereka memanggil. Hanya suara alat tenun yang bergerak pelan di dalam. Mereka mengintip dari celah bambu dan menjerit histeris. Di dalam rumah itu, Bu Ratna duduk di kursi menghadap ke jendela, tubuhnya kaku. Tapi yang membuat semua orang ketakutan adalah wajahnya kini terpasang kembali dengan sempurna seperti dijahit. Kulitnya lembut, matanya terbuka, dan bibirnya tersenyum. Di belakangnya, Surya berdiri memegang alat tenun. Matanya merah, tubuhnya basah oleh darah. Di atap, ratusan laba-laba bergelantungan, membentuk jaring besar dengan pola wajah manusia di tengahnya. Dan dari dalam rumah itu, terdengar suara samar, lembut dan bergetar. Tenunan kita belum selesai, Surya. Malam ini kita butuh wajah yang baru lagi. Hujan turun deras malam itu, disertai angin yang membuat pohon bambu di sekitar rumah Pak Surya saling bergesekan. Suaranya seperti bisikan-bisikan panjang, menyeramkan. Seolah seluruh hutan tengah ikut berdoa dalam ketakutan. Rumah itu kini tampak seperti makhluk hidup, bernapas lewat celah dinding bambunya, berdenyut lewat cahaya redup lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Di dalam Pak Surya duduk di depan alat tenunnya. Matanya merah, kelopak matanya berat oleh kurang tidur, namun tangannya masih terus bergerak. Ia tak lagi tahu apakah ia menenun kain atau menenun dosa. Setiap helai benang yang ia sentuh terasa hidup, hangat seperti urat manusia. Kadang ia mendengar suara lirih dari benang itu, seperti seseorang yang memohon, "Berhenti, jangan tarik aku lagi." Namun ia tak bisa berhenti. Ia tahu, setiap kali berhenti, suara di kepalanya akan datang kembali. Suara laba-laba merah itu, lembut tapi dingin, menyelinap ke dalam pikirannya seperti racun. Tenun terus, Surya. Malam ini, kita akan menyelesaikan wajah terakhir. Ia menggigil. Wajah terakhir? Bisiknya lemah. Ya, jawab suara itu. Wajahmu sendiri. Surya menatap cermin tua di dinding. Di sana, ia hampir tak mengenali dirinya lagi. Kulitnya pucat, seperti lapisan kain yang sudah direndam terlalu lama. Di bawah kulitnya, serat-serat halus menjalar, seperti jaring laba-laba yang tumbuh dari dalam. Matanya tampak tenggelam, namun di balik irisnya ada kilatan merah samar. Kilatan yang bukan milik manusia. Langit-langit rumah dipenuhi jaring. Ribuan laba-laba kecil menuruni benang-benang halus, memenuhi seluruh ruangan. Mereka bergerak dalam pola yang teratur, seperti sedang bekerja mengikuti irama yang hanya mereka pahami. Setiap langkah mereka mengeluarkan suara tik-tik-tik kecil, berirama, menyatu dengan hentakan alat tenun. Surya mulai menenun lagi. Ia tak sadar kapan benang yang ia gunakan berubah warna, dari putih menjadi merah muda. Dari merah muda menjadi merah tua. Bau besi yang getir memenuhi ruangan, seperti darah segar yang baru tumpah. Di depan alat tenun, benang itu membentuk pola. Mula-mula samar, garis melengkung seperti senyum. Dua bulatan menyerupai mata, dan guratan halus menyerupai pipi. Tapi semakin lama, semakin jelas, itu wajah manusia. Bukan wajah siapapun. Itu wajahnya sendiri. Pak Surya berhenti menenun, tangannya bergetar. Tapi benang itu tetap bergerak. Alat tenun berderit pelan, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia mencoba mundur, tapi sesuatu yang lengket menempel di punggungnya. Ia menoleh,
dan melihat jaring tebal sudah menjalar di seluruh dinding, menutup semua pintu dan jendela. Laba-laba merah itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya kini sebesar kepala bayi, matanya 8, berkilat seperti permata hitam. Ia berjalan perlahan di atas lantai bambu, meninggalkan jejak darah tipis. "Kau sudah hampir selesai, Surya," katanya dengan suara bergema di kepalanya. "Wajahmu harus menjadi bagian terakhir dari karya ini." Surya berusaha melawan. "Tidak, aku tidak mau menjadi bagian dari ini," teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh suara jaring yang merobek udara. Laba-laba itu melompat ke pundaknya. Cakarnya yang tajam menembus kulitnya dengan mudah. Ia menjerit, tapi benang-benang halus langsung menutup mulutnya. Ia merasakan sesuatu merayap dari dalam tubuhnya, hangat, licin, dan menyakitkan. Kulit wajahnya terasa seperti sedang dikupas perlahan. Benang-benang tips keluar dari pipinya, dari dahinya, dari bawah kelopak matanya. Ia bisa melihatnya. Benang-benang itu menari di udara, berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Setiap helaian membawa sepotong dirinya. Laba-laba merah itu menenun cepat, seolah mabuk oleh kenikmatan. Wajah Surya mulai hilang, lapisan demi lapisan. Di cermin, ia melihat kulitnya meleleh seperti lilin panas. Di baliknya muncul wajah lain, wajah Bu Ratna, dengan mata kosong dan bibir menyeringai. "Tidak, bukan itu aku." Tapi jaring tidak berhenti. Lapisan berikutnya muncul. Wajah Sinta, gadis muda yang dulu dipanggilnya anak. Matanya basah, seperti menangis, tapi bibirnya tersenyum tenang. "Kau berjanji melindungiku, Pak." Suara itu membuat dada Surya meledak oleh rasa bersalah. Ia ingat malam ketika Sinta menghilang. Laba-laba merah itu yang memintanya meminjam kulit gadis itu demi tenunan abadi. Ia menolak waktu itu, tapi hanya sebentar. Setelah ia melihat hasil benangnya yang begitu halus, ia tahu ia sudah tidak bisa berhenti. Sekarang, wajah terakhir muncul, wajah ibunya. Wajah itu menatapnya lembut dari jaring, matanya penuh kasih seperti dulu. "Anakku, akhirnya kau pulang." Laba-laba merah menyelesaikan anyaman terakhir. Benang terakhir ditarik dari bibir Surya. Tubuhnya menggigil hebat, lalu diam. Ia kini hanyalah cangkang kosong, digantung di udara oleh jaring tipis, seperti boneka usang. Alat tenun berhenti, sunyi. Hanya terdengar hujan yang menetes dari atap. Kemudian, jaring di depan alat tenun bergerak sendiri. Perlahan, ia membuka lipatannya. Di tengah jaring itu, tampak wajah-wajah manusia, ratusan banyaknya. Semuanya saling menyatu. Mata-mata terbuka, berkedip pelan. Bibir-bibir bergerak, menggumam seperti doa, atau mungkin kutukan. "Kami hidup dalam benangmu, Surya." Di tengah-tengahnya, wajah Pak Surya muncul. Kulitnya mengilap, matanya bergerak pelan, memandang siapapun yang berani mendekat. Sekilas, bibirnya terbuka sedikit, mengucapkan sesuatu, "Tolong." Namun kata itu segera tertelan oleh desis ribuan laba-laba kecil yang keluar dari celah jaring, memenuhi ruangan. Mereka menutupi wajah-wajah itu satu persatu, menenun ulang, memperbaiki bentuk, menambah benang baru. Keesokan paginya, warga desa datang. Mereka menemukan rumah itu sudah diselimuti jaring putih tebal, seperti kepompong raksasa. Ketika disentuh, jaring itu terasa hangat dan berdenyut, seolah ada sesuatu hidup di dalamnya. Pak Kepala Desa mencoba menebas jaring itu dengan parang. Tapi begitu ujung parang menyentuh seratnya, jaring itu meleleh seperti darah, menempel di tangan dan membakar kulitnya. Orang-orang menjerit, mundur, dan tak ada lagi yang berani menyentuh rumah itu. Hari berganti minggu. Rumah itu perlahan runtuh, tapi jaringnya tetap ada.
Rumput tumbuh di sekelilingnya, tapi tidak ada hewan yang mau mendekat. Bahkan burung-burung yang terbang di atasnya akan berbelok arah. Namun pada malam hari, ketika kabut turun dan angin membawa bau anyir dari arah hutan, orang-orang yang masih tinggal di desa Kembangarum bersumpah mereka mendengar sesuatu. Suara alat tenun yang berderak perlahan, suara benang yang ditarik, dan di antara semuanya, bisikan halus yang tak pernah berubah. Benangmu kasar, nak, biar aku haluskan. Dan jika kau berjalan terlalu dekat ke reruntuhan rumah itu, mungkin kau akan melihat sesuatu di balik jaring yang mengering, helai kain panjang yang tertiup angin. Di kain itu, samar-samar tampak ratusan wajah manusia yang menatapmu, dan salah satu dari mereka bisa saja wajahmu sendiri. Karena di desa Kembangarum, siapapun yang memandang kain itu terlalu lama akan hilang keesokan paginya, dan wajah mereka akan muncul di tenunan berikutnya. Begitulah, karya terakhir Pak Surya tak pernah selesai. Ia terus menenun dari balik kematian, dengan laba-laba merah sebagai tangannya, dan dosa manusia sebagai benangnya. Dan setiap malam, jaring itu masih tumbuh, menunggu wajah baru untuk ditenun. Tamat.